Gimana kalau misalnya namanya Pak Syaiton misalnya, Be? Tanda tangan asalnya dari nama, dan nama adalah doa. Sepakat nggak? Oke, sepakat. Maka bentuk tanda tangan, kalau saya bilang itu menjadi bentuk doa, sepakat nggak? Doa bawah sadar. Ya, tanpa dia sadar. Kecuali ingat ya, Allah, Tuhan. Nah itu dia nggak butuh itu. Karena ilmu ini, ya dalam sebuah kalimat ya, Bismillahirrohmanirrohim, ada kata Rohman, ada kata Rohim. Rohman ini kasih sayang Allah buat semua makhluknya. Mau protagonis, mau koruptor, mau antagonis. Ini Allah bagi Rohmannya. Rohmannya untuk semua makhluk. Yang notabene-nya, kenikmatan dunia ini hanya 1% saja. Ada waktu itu saya pernah diundang ke Lemhanas. Ke Lemhanas? Ke Lemhanas. Kolonel Oke. yang undang. Oke. Namanya Hasanuddin, orang Makassar. Jadi tiba di cerita nama, Pak, itu nama asli Hasanuddin. Ya. Berapa nilainya? Berapa nilai, Be? Saya bilang 5. Nah, gimana supaya tinggi, Be? Kan gitu. Mau dirubah, Pak? Ya mau. Mau apa mau banget? Ya mau banget. Gimana supaya tinggi, Be? Supaya nilainya bisa ya 8, 9, 10, 11. Gitu. Saya bilang, gampang, Pak. Buang aja D-nya 1. Buang D-nya 1. Itu jadi berapa, Be? Jadi 10. Wah, langsung dipanggil anak buahnya kapten. Tolong ini. Dicabutnya, dibukanya nih. Buat seperti ini. Ya kan? Tapi D-nya 1 aja. Kan gampang. Nggak namanya diganti Paimin gitu loh. Hasanuddin juga gitu. Tapi D-nya hilang 1. Gitu kan? Nggak ngeh orang itu. Besok dibaca Hasanuddin juga. Nama tetap Pak Hasanuddin. Nggak tak ganti yang lain kok. Gitu kan? Coba ngerubah-ngerubah dikit aja. Gitu kan? Nah lalu 2 bulan kemudian saya ditelepon sama yang bawa saya ke situ. Babe, alhamdulillah, Be. Itu Pak Hasanuddin itu sekarang udah naik jadi brigjen. Dia sekarang jadi kasdam di Wirabuana sana. Orang sana pulang kampung, naik pangkat, dapat jabatan. Nah, kalau di Lemhanas meja kering lah. Staf ahli ya gitu ya. Jadi ini salah satu. Ada juga anak gadis umur 42 tahun tuh. Ya kan? Dibawa temennya, yuk kita temuin Babe yuk. Siapa tahu ada solusi gitu kan. Biar kita kasih solusi. Ya kan? Saya bacain, oke. Kamu latih tanda tanganmu gini. Ya dalam hati kita biar membuang servo apes gitu. Servo ora payunya nih biar kita gitu kita delete nih gitu ya. Latih ya. Nih, ini data kamu seperti ini. Coba kamu bikin KTP itu kamu scan warna, kamu edit. Jadi seakan-akan kamu lahir di tanggal segini, seakan-akan kamu nama kamu itu ini, tanda tangan kamu juga ini. Itu saya suruh edit. Ini namanya KTP obat. KTP warga negara Babe Haris. Yang asli kamu simpen aja di rumah. Jadi kias ya? Kias, mengkias, Mas. Mengkias data lahir gitu ya. Nah, lalu yang asli kamu simpan di rumah, jangan dibawa-bawa kalau nggak dibutuhkan. Yang kamu bawa yang ini, KTP warga negara Babe Haris tadi. Kamu kantongi, kamu di dompet, kamu bawa aja. Ini untuk afirmasi ke semesta, istilahnya gitu. Supaya ini loh aku zaman now gitu kan. Ketemu temennya 2 minggu sebulan kemudian saya ketemu temennya. Babe, apa kabar? Gimana si Ano? Udah ada perubahan belum? Alhamdulillah, Be. Sekarang udah nikah, dapat berondong. Dapat berondong umur 42, Mas. Dapat berondong. Nah, itu Allah yang ngasih, itu bukan Babe. Bukan Babe. Babe ini dikasih aja lah, dikasih ilmu sama Allah sebagian kecil ilmunya untuk bisa merubah keadaan manusia gitu. Keadaan manusianya ya. Jadi namanya human resources lah. Sumber daya manusia itu bisa berubah. Dengan merubah nama. Kan enak, gampang itu. Ya keren. Nah, ada nggak, Be, kasus ya misalnya kayak ini orang dalam kondisi sangat gawat, Be. Gawat tuh misalnya dia bersangkutan dengan hukum.
ada nggak yang kemudian konsultasi sama Babe dan kemudian di treatment dengan memberikan semacam kayak KTP kias tadi dan hasilnya benar-benar spektakuler, Be? Ada nggak cerita kayak gitu? Ada, Be? Ada. Menteri malah, Mas. Sudah jadi menteri? Menteri kena salah nggak ya saya sebut nama, Mas? Jangan sebut nama. Jangan sebut nama, jangan ya. sebut nama. Nah, jadi dia terlibat kasus. Iya. Itu dia ditahan di Cipinang waktu itu. Oke. Di Cipinang, belum divonis, tapi ancaman penjaranya 18 tahun. Wow. Ya, 18 tahun ancaman penjaranya. Nah, gitu ya. Nah, lalu adik ipar Surya Paloh ini sohibnya. Dia datengin ke penjara, dia foto kakinya tuh. Oke. Waktu dia pulang ke Medan, nunjukin ke saya. Beh, ini Beh, teman saya Beh. Kasihan dia Beh. Kasihan dia, nggak nyaman dia di penjara Beh. Soal salah nggak salah kita nggak tahu ya. Iya, saya nggak tanya, yang jelas ini sohibnya Joni Waas, adik ipar Surya Paloh. Nah, jadi dia minta gimana supaya keluar Beh. Dia minta bagaimana supaya keluar Beh. Iya, iya. Dalam hati saya, halo, saya bukan lawyer, saya bukan Hotman Paris, tapi Babe Haris. Gitu kan? Saya bukan lawyer, ini kan urusan lawyer. Iya nggak? Bener nggak? Umumnya begitu. Iya. Nah, jadi ya udah Pak, nanti Bapak ke Jakarta, Bapak temuin lagi, nanti kita bicara via call aja. Nah, gitu. Lalu secara kebetulan beliau ke Jakarta, mampir lagi tuh ke Cipinang. Iya, iya. Nyamper lagi. Sampai di sana beliau call saya, Babe, ini Beh, saya udah berada di depan Pak bla bla. Kayak gitu kan. Mana? Saya nggak nanya hukumnya, masalah apa, kasus apa, saya nggak tanya. Pak, coba kirim apa Pak? Data KTP. Bapak dan istri. Karena istri ini kata Allah, pasangan ini adalah pakaian. Ya, kalau kita itu pakai pakaian lurah, kan kita lurah namanya. Kalau kita pakaian camat, camat. Kalau kita pakai pakaian bupati, kita jadi bupati, benar nggak? Wali kota, ya wali kota, dan seterusnya. Nah, ini termasuk saya minta datanya. Begitu dikirim, berat, up, aha, ternyata. Saya bilang, Bapak beli KTP. Beli KTP, Pak. Bapak mampu. Bapak bisa beli KTP. Artinya nembak kayak apa, yang penting nggak kriminal lah. Mungkin melanggar hukum juga ya. Pokoknya Bapak harus bikin data baru. Gitu, nilai-nilai numerik yang baru, servo yang baru. Nah, buang apes lah. Iya, benar-benar. Buang apes. Karena Mas terus terang Mas, saya orang-orang yang keluar masuk penjara itu saya pelajari KTP Mas. Saya pelajari KTP. Ini punya servo mondar-mandir penjara ini. Saya pelajari. Servo orang gila. Orang gila? Iya, KTP orang gila. Saya cari. Saya cari. Kalau dia masih ada keluarga, saya cari. Saya kan neliti ini 23 tahun. Dari tahun 2000 sampai September kemarin. Iya. Oke. Ya kan? Saya cari. Wah, kita lihat, oh kayak gini tanda tangan orang gila. Maka kalau ada orang belum gila, yang tanda tangan kayak gini, jauh-jauh kita tuh bakal gila nih. Gitu ya. Nah, lalu Bapak latih tanda tangan baru ini, Pak. Ribuan kali. Ya, ribuan kali Bapak latih. Ya. Kemudian ya tujuannya membuang servo negatif tadi, servo mekanisme yang negatif itu, yang bersiklus itu. Dia lakukan, Mas. 2 bulan kemudian saya ditelepon. Beh, alhamdulillah, Pak bla bla sekarang bebas tak bersyarat. So what? Ya kan? Kita nggak tahu bebasnya karena apa. Iya. Tapi jelas proses apakah itu dia itu tadi ada suap atau apa? Itu kita nggak mau tahu. Yang jelas dia itu minta keluar. Iya. Minta keluar. Bagaimana Beh supaya bisa bebas dari penjara? Kan itu judulnya. Yang kita lakukan hanya membuang servo mekanisme yang negatif, yang kemungkinan ini akan berulang-ulang. Seandainya itu tidak kita rubah, ya kemungkinan nanti kejerat hal yang sama lagi. Iya. Karena ada koruptor yang betah, Mas. Iya kan? Kalau nggak korup dia pating gerges gitu. Iya. Aku loro kabeh gitu kalau udah nggak korupsi itu. Jadi ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk nama orang aja ya, Be. Ini untuk perusahaan, branding produk, kemudian nama partai. Jadi kita nama channel YouTube, termasuk nama negara, gitu ya, Be ya. Iya. Jadi semuanya apa yang menjadi nama.
Kecuali ingat ya, Allah, Tuhan. Nah itu dia nggak butuh itu. Karena ilmu ini ya dalam sebuah kalimat ya, Bismillahirrohmanirrohim. Ada kata Rohman, ada kata Rohim. Rohman ini kasih sayang Allah buat semua makhluknya. Mau protagonis, mau koruptor, mau antagonis. Ini Allah bagi Rohmannya. Rohmannya untuk semua makhluk. Yang notabene-nya, kenikmatan dunia ini hanya 1% saja. Tapi Rohimnya itu kasih sayang Allah buat semua makhluk. Yang dia itu mukminin, muttaqin, mukhlisin. Dapatlah dia Rohimnya Allah. Kalau Rohman, Allah kasih siapa saja. Yang nggak suka sama Allah, yang membuli Tuhan, Allah kasih kok. Kenapa? Kapasitor dia itu, kapasitas rezeki dia gede. Ya Allah kasih gede. Pandungannya, doanya dia minta dia itu terkenal, dia minta dia itu tajir. Allah kasih aja. Ini untuk semua makhluk. Karena cuma 1% kok. Iya. Gimana kalau misalnya namanya Pak Syaiton misalnya, Be? Pak Syaiton gitu. Ya, Syaiton itu berapa, Be? Ya, Syaiton tulisannya gimana? Syaiton. Syaiton gitu ya. Iya, Pak Syaiton. Itu 4. Kalau Pak Tuhan, Be? Pak Tuhan 11. Tuhan aja? Iya, Tuhan itu 10. Tuhan 10. 1 tambah 0, 1. Oke. 1 tambah 0, 1. Tuhan berapa? 1. Nah, itu Tuhan itu 1. Ini konsep kita Islam ya. Kalau yang bukan Islam ya ada Trinity segala macam. Kalau namanya Andi Go to School, Be? Andi Go to School? Iya. Andinya 10, Go-nya itu 4, Tu-nya itu hitung-hitungan. TO? Tuh, Andi 10. 10. Go itu 4. Tu itu 8. 22. School itu 9. 31, 4. Berapa? 4. 4. Totalnya 31 jadi 4. Oke. Nah, dia punya nama depan tadi Andi tadi itu 10. Jadi ini viral duluan gitu. Totalnya ya bakal ambles. Ini aku nggak tahu ya, itu apa, itu siapa, aku nggak tahu ya. Sampai anak-anaknya ya. Nah, gitu. Jadi ada hal-hal penamaan PT. Awal gregetnya luar biasa. Wah, viral, bla bla bla, banyak cuan. Tapi karena dia totalnya itu nilainya rendah, dia menuju ke jurang. Awalnya iya. Ada juga sebaliknya. Ini semua berlaku sebaliknya seperti itu. Awalnya dia tuh seret, utang maning, tapi lama-lama besar. Nah, itu ciri-cirinya dia tuh punya nilai numerik nama depannya itu rendah, totalnya tinggi. Bahayanya apa kalau nama depan rendah? Dia akan lambat untuk memulai itu lambat. Lambat ya. Kalau nggak tekun orang ini udah nggak betah ya. Jadi karena dia itu ada apa? Terus dia tekun ya kan? Lama-lama gede. Jadi yang model orang tekun kemudian gede ini bukan karena kesabaran sebenarnya. Bukan, itu kesabaran itu hanya perintah dan benar harus sabar gitu ya. Sorry saya potong Kalau misalnya ini dianalogikan seperti tanaman di apa tuh namanya di ladang, di lahan itu seperti apa, Tentang itu kaitannya dengan tanggal lahir. Nama dan tanggal lahir ini seperti apa? Itu begini. Jadi gini loh. Ini sebaiknya kita ke tanda tangan dulu ya. Nanti itu ada arah ke situ. Siap. Ya, sekarang kita beralih ke tanda tangan. Soal nama nggak ada. Acceptable, make sense. Nanti barangkali di tengah kita mau balikin nama lagi. Ya. Sampai yang penting ilmu ini nyampe dulu ke orang-orang, ke orang banyak, ke publik. Ya. Nah, sekarang tanda tangan. Apa sih tanda tangan itu? Kan gitu kan? Apa tanda tangan? Signature. Nah, itu bahasa Inggris. Tanda tangan itu aslinya dari nama. Bagusan mana sama cap jempol? Kalau cap jempol itu nggak ikut campur. Cap jempol ini kan kayak apa ya? Kayak barcode juga. Nanti saya cerita tentang barcode. Tanda tangan asalnya dari nama. Dan nama adalah doa. Sepakat nggak? Sepakat. Maka bentuk tanda tangan, kalau saya bilang itu menjadi bentuk doa, sepakat nggak? Doa bawah sadar. Ya, tanpa dia sadar. Tanpa dia sadar bahwa bentuk tanda tangan dia ini adalah bentuk doanya sendiri. Setiap doa, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku pasti kukabulkan. Jadi doa itu adalah barcode
yang terhubung ke server Allah. Ini orang tanda tangannya modelnya gini, kere. Ini tangannya suke. Jadi direspon sama semesta gitu ya? Sama ya? semesta, direspon. Karena itu muncul kan dari subconscious. Dari gelombang alfa, 8 sampai 12 Hz itu. Nah, jadi apapun yang muncul dari subconscious, ini akan mengkristal dalam kehidupan. Ya. Jadi ini bentuk, ini konsepnya. Yeah. Bentuk tanda tangan adalah bentuk doa. Kita doanya gitu, ya dikasih gitu. Ya itu aku bilang tadi kayak barcode. Cret. Sekian gitu kan. Ya kayak gitu. Apa Allah tuh nggak bikin sistem computerized? Orang jadi programmer, orang dari pencipta komputer. Hebat ya. Mereka lupa siapa yang menciptakan programmer, siapa yang menciptakan pencipta komputer. Itu Allah. Kalau Allah berbuat hal computerized, hal program yang lebih hebat dari manusia, ya nggak usah heran gitu. Babe kok berani cerita Allah tuh bikin program lebih dari komputer? Lah, emang kenapa? Orang yang ahli komputer, ahli programmer itu, siapa yang menciptakan diri dia? Siapa yang menciptakan otaknya? Kalau Allah berbuat lebih dari itu, why not? Jadi justru kalau Allah itu di bawah itu ya bukan Allah tuh, bukan Tuhan itu. Bukan Tuhan itu, dukun. Iya. Nah, sorry, minum lagi. Biar ganteng. Sama air lagi, Mas. Lah, kadang-kadang aneh juga ya, Be, kalau saya komparasikan antara tanda tangannya orang Indonesia secara kolektif, itu kan tanda tangannya ruwet dan nggak bisa dibaca, Be. Itu beda sama tanda tangannya orang-orang di Barat, Be. Nama aja, Be. Ya itu. Seperti Soekarno, Soeharto, kayak gitu, Be. Nah itu ya. Jadi dalam bahasa Belanda itu bahasa tanda tangan itu disebut handtekenen. Handtekenen itu tulisan tangan. Oh, bahasa artinya Belanda, ya? maksudnya Anda menulis nama Anda dengan tangan Anda sendiri, ini sudah cukup untuk menjadi sebuah tanda tangan. Oh, handtekenen. Aku ulangi. Apa maksud orang Belanda tentang tanda tangan? Iya. Anda menuliskan nama Anda sendiri dengan tangan Anda sendiri sudah cukup untuk menjadi bentuk tanda tangan Anda. Itu maksud orang Belanda, Mas. Apa kata orang Inggris? Tanda tangan itu. Bahasa Inggris apa? Signature. Itu dua bare infinitive, dua kata dasar yang dijadiin satu. Dari sign dan nature itu digabung jadi signature. Oke. Ya, sign artinya apa? Sign. Tanda. Nature? Alam. Atau alami. Jadi Jadi bentuk tanda tangan itu adalah bentuk tanda-tanda alami Anda. Tanda-tanda alami Anda. Artinya, Anda mau melihat bagaimana orang itu, intip aja bentuk tanda tangannya. Anda sudah tahu bagaimana dia. Kalau misalnya melihat tanda tangan seseorang, Babe bisa nggak mendeskripsikan, oh ini bakal punya potensi sakit, bisa deteksi nggak? Bisa. Bisa banget? Bisa. Oh. Bisa apa bisa banget? Bisa banget. Oke. Cuman dengan izin Allah. Oh, iya. Nah, jadi artinya begini loh. Saya nggak tahu penyakitnya. Iya kan? Apa tuh sesak napas, apa itu ginjal, saya nggak bisa tahu nama penyakitnya. Itu yang case dokter kemarin tuh gimana? Itu kan saya dulu. Saya dulu punya batu ginjal yang nggak gede sih, di apa namanya, di scan apa namanya, di ronsen, segede ini, segede kacang tanah aja tuh. Tapi kayak duren ya. Jadi sarapnya kemana-mana, asal berdiri itu sakitnya bukan main. Terus nggak bisa lama-lama. Mau dioperasi gratis, saya nolak. Saya nggak bisa ngebayangin perut saya dibius kan, kemudian ini disayat, dibedel lagi ginjalnya, diambil batunya kan gitu kan, dibuang kemudian dijahit lagi. Saya nggak bisa ngebayangin itu. Saya udah pasrah aja tuh, minum obat apapun nggak keluar ya. Obatnya apa? Ngerubah tanda tangan saya, Mas. Berubah tanda tangan. Dilalah, waktunya datang, waktunya tepat, ngerubah tanda tangan. Gitu saya baru mencoba, Mas, baru mencoba melatih gitu. Tiba-tiba
tiba-tiba batu ginjal saya ini, Mas, itu jadi pasir. Oke. Jadi pasir. Suatu ketika saya minum air putih, dia keluar, kaget saya tuh. Waduh, kecil gitu suaranya. Itu keluar semua, dan saya waktu itu punya asam urat yang tinggi, itu ginjal itu penyebab dari asam urat juga. Itu sampai hari ini sehat, nggak ada batu ginjal lagi, keluar sendiri. Kenapa kok bisa gitu? Ada servo yang kita simpan, servo penyakit yang kita simpan melalui bentuk tanda tangan kita. Itu bisa menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan kemakmuran. Bisa, tanda tangan itu bisa ngerubah itu semua. Anda mau populer, begini pola tanda tangannya. Anda mau sugih, begini tanda tangannya. Anda mau benghar, begini. Anda mau bangkrut, begini tanda tangannya. Bisa kita kasih sama orang, dan itu pasti dia berubah. Pasti, Be? Pasti. Itu tanda doa. Iya. Kenapa? Itu tantangan itu dari Allah. Ud'uni fastajib lakum. Doalah kamu kepadaku, pasti cukup kabulkan. Oke. Pasti nggak tuh? Pasti. Pasti. Iya. Kalau udah dibilang pasti ya pasti. Gitu kan, nggak bisa main-main. Iya. Jadi teman-teman yang mau apa tuh namanya, kan banyak yang tanya di TikTok ya. Nanti mungkin bisa japri saya aja di nomor biasanya, biar saya hubungkan dengan Babe Haris ya untuk konsultasi nama dan tanda tangan.